Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang wacana. Hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu konsep dasar wacana, jenis-jenis wacana, serta kohesi dan koherensi wacana. Kita mulai dari yang pertama, konsep dasar wacana. Secara etimologis, kata wacana atau diskurs berasal dari bahasa Latin, discurrere, mengalir ke sana kemari. Nah, di abad pertengahan itu maknanya menjadi percakapan, perdebatan aktif, keaktifan berbicara. Diperkenalkan oleh Zelig Harris tahun 1952 yang mengawali pencarian terhadap kaidah-kaidah bahasa yang akan menjelaskan bagaimana kalimat dalam suatu teks dihubungkan oleh semacam tata bahasa yang diperluas. Nah, kemudian dalam pengertian linguistik dimaknai sebagai kesatuan makna antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Wacana sebagai suatu kesatuan makna dilihat sebagai bangun bahasa yang utuh, karena setiap bagian di dalam wacana berhubungan secara padu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa wacana itu mengandung satu ide yang utuh, tidak terpisah-pisah dan juga memang tidak bisa dipecah-pecah juga. Nah, wacana juga terkait dengan konteks. Memang harus dilihat juga konteks yang dijelaskan di dalam wacana tersebut. Ada beberapa ciri-ciri dan sifat wacana. Yang pertama, dapat berupa rangkaian ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. Kemudian yang kedua, wacana mengungkapkan suatu hal atau subjek. Jadi memang ada topik tertentu. Ketiga, penyajiannya teratur, sistematis, koheren, dan lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Jadi wacana itu akan lebih mudah dipahami ketika memang disajikan dengan teratur, sistematis, dan koheren. Karena jika tidak, itu akan membingungkan pembaca. Yang keempat, memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian itu. Misinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Memberitahu, mempengaruhi, menunjukkan suatu argumen, dan lain-lain. Kemudian yang kelima dibentuk oleh unsur segmental dan non-segmental. Segmental ini adalah unsur pembangunnya seperti ada kata, frasa, kalimat. Sedangkan non-segmental itu biasanya berhubungan dengan semantik atau makna. Nah, ada beberapa prinsip wacana. Yang pertama, prinsip tujuan. Tujuan akan menentukan teknik penyampaian wacana. Apakah berbentuk naratif, deskriptif, eksposisi, argumentasi, atau persuasi. Yang kedua adalah kohesi, merupakan keserasian hubungan antara unsur linguistik yang satu dengan yang lain, yaitu kata, frasa, kalimat. Jadi, di dalam wacana itu memang harus antara kalimat yang satu dengan yang lain, kata satu dengan yang lain, itu memang harus serasi, istilahnya berkesinambungan. Kemudian dari kohesi tersebut itu akan menjadikan suatu koherensi, yaitu kesinambungan ide yang terdapat dalam sebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. Nah, jadi kalau kohesi itu adalah hubungan atau kesinambungan antar kata atau antar kalimat, sedangkan koherensi itu kesinambungan ide antara kalimat satu dengan yang lain atau paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Kemudian sasaran. Sasaran ini penting karena akan berpengaruh terhadap keterpahaman wacana yang akan dibuat. Kita membuat wacana untuk anak sekolah dasar pasti akan berbeda dengan wacana yang kita buat untuk orang dewasa. Makanya kita harus hati-hati. Kemudian yang terakhir ada pesan atau isi, yaitu pokok permasalahan yang ingin disampaikan seorang pembuat wacana kepada sasaran wacana. Jadi memang wacana itu memang harus memiliki pesan atau isi tertentu. Nah, jenis-jenis wacana. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Kalian sudah pasti tahu, sehingga di sini saya hanya akan mengulang sekilas. Yang pertama ada deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kita lihat dari yang pertama ada wacana deskripsi, yaitu ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan suatu yang berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, perasaan penulis. Sasarannya untuk menciptakan atau memungkinkan terciptanya imajinasi pembaca seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan apa yang dialami penulis. Nah, syarat menulis deskripsi yang baik, kesanggupan berbahasa yang memiliki kekayaan nuansa. Jadi, agar si pembacanya itu memang betul-betul seolah-olah bisa melihat, merasakan, mengalami, maka bahasa yang kita gunakan itu juga bahasa-bahasa yang memang bisa mengundang si pembaca untuk merasakan itu semua.
Kemudian kecermatan, pengamatan, dan keluasan pengetahuan tentang sifat, ciri, dan wujud objek yang dideskripsikan. Objeknya itu bisa berupa peristiwa, bisa berupa benda, dan lain-lain. Nah, kalau kita semakin paham tentang benda itu atau peristiwa itu, maka deskripsi yang kita berikan juga akan semakin baik. Kemampuan dalam memilih detail khusus yang dapat menunjang ketepatan dan keterhidupan deskripsi. Jadi detail khusus apa yang ingin kita sampaikan itu juga harus betul-betul dipilih. Jangan sampai salah memilih detail sehingga wacana tersebut menjadi tidak menarik. Nah, kita lihat contohnya. Pertandingan final futsal antara kelas 1C melawan kelas 5F menjadi puncak acara pertandingan dalam rangka Hari Olahraga tahun 2020 ini. Pertandingan berjalan dengan sangat sengit. Masing-masing tim saling menyerang sama kuat. Tensi yang tinggi pun menyelimuti atmosfer pertandingan hingga akan memasuki menit ke-10, Roni, kapten tim kelas 1C harus ditarik keluar lapangan karena mengalami cedera akibat tackle yang terlalu keras dari pihak lawan. Sehingga hingga peluit akhir dibunyikan, mereka saling kejar mengejar skor. Pertandingan dimenangkan oleh kelas 5F dengan skor 8-10. Di sini deskripsi tentang suatu pertandingan futsal. Nah, detail yang disampaikan adalah bahwa mereka itu saling menyerang, sama-sama kuat, dan puncaknya ada pada ketika kapten timnya itu sampai harus ditarik karena mereka memang saling menekel satu sama lain itu dengan terlalu keras. Jadi memang harus dipilih yang paling kira-kira momen menunjukkan tensi paling gencar di dalam pertandingan ini tuh apa. Itulah wacana deskripsi. Selanjutnya wacana narasi adalah ragam wacana yang menceritakan proses kejadian suatu peristiwa dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian agar pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. Nah, narasi itu adalah berupa cerita ya. Sasarannya memberikan gambaran sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah urutan, atau rangkaian terjadinya sesuatu. Jadi memang disampaikannya dalam bentuk bercerita. Tujuannya memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan pembaca, serta memberikan pengalaman elastis kepada pembaca. Kita kalau baca cerita, walaupun kita belum pernah mengalami, kita bisa dapat suatu pengalaman. Contohnya, misalnya pengalaman terbakar kulitnya. Kita tidak pernah tahu bagaimana rasanya kulitnya terbakar. Tapi ketika misalnya ada cerita seseorang terjebak dalam rumah, kemudian dia terbakar, diceritakan dengan detail bagaimana sampai dia bisa terbakar, kemudian rasanya seperti apa. Nah, itu kita jadi bisa membayangkan seperti apa sih pengalaman terbakar itu misalnya. Narasi itu ada alur, tokoh, dan penokohan, latar, sudut pandang, detail peristiwa. Jadi bedanya dengan deskripsi, kalau deskripsi itu betul-betul hanya menggambarkan keadaan. Tapi kalau di narasi itu ada alurnya mau maju atau mundur. Tokohnya siapa harus jelas. Kemudian penokohan, karakternya seperti apa, wataknya seperti apa. Kemudian latar, setting, waktu, tempatnya di mana, itu harus jelas. Kemudian sudut pandangnya pakai orang pertama, orang ketiga. Nah, detail peristiwanya juga harus jelas. Dari awal ada pendahuluan, kemudian ada klimaks, dan ada anti klimaks. Nah, ini contohnya. Di suatu pagi yang cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa, ia telah tiba di hutan yang lebat, hingga kemudian ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Ia menjadi takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Ia mengekor pada kakeknya agar tidak tersesat. Mereka berkeliling hingga tak terasa matahari sudah mulai meredup sinarnya. Alurnya maju atau mundur? Maju. Tokohnya siapa? Elsa dan kakek. Kemudian penokohannya di situ. Elsanya bisa jadi di situ penakut. Karena memang itu pertama kalinya untuk masuk ke hutan mencari kayu bakar. Sudut pandangnya karena menggunakan nama berarti orang ketiga. Detail peristiwanya ada pembukaannya, ada klimaksnya, dan juga sudah ada anti klimaks di bagian akhir. Kemudian selanjutnya wacana eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Sasarannya adalah untuk menginformasikan sesuatu tanpa ada maksud mempengaruhi pikiran, perasaan, dan sikap pembaca. Jadi betul-betul hanya menyampaikan. Fakta yang disampaikan penulis sekadar memperjelas apa yang akan disampaikannya.
Informasi yang disampaikan dapat berupa data faktual, analisis atau penafsiran terhadap seperangkat fakta, dan analisisnya harus objektif, atau fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian yang khusus. Nah, ini contohnya. Misalnya adalah informasi tentang kegiatan Hima PGSD Unisula. Nah, Hima PGSD Unisula telah memasuki usia ke-8. Setiap tahun, para pengurus selalu menyelenggarakan perayaan yang diisi dengan berbagai macam lomba dan pertandingan. Pesertanya berasal dari seluruh kalangan mahasiswa dari semester 1 hingga 7. Lomba tersebut antara lain lomba baca puisi, pidato, MC, menulis, kaligrafi, dan lain-lain. Selain itu, pertandingan bulu tangkis dan futsal juga tak luput dari perhatian karena memang menjadi favorit dalam kegiatan ini. Jadi betul-betul memang hanya menyampaikan saja bahwa Hima PGSD itu punya kegiatan apa-apa-apa, tapi tidak mempengaruhi untuk ikut atau tidak. Bedanya itu dengan persuasi. Nanti kita akan lihat. Kemudian selanjutnya ada wacana argumentasi. Adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Tujuannya untuk meyakinkan pendapat atau pemikiran pembaca. Penulis akan menyajikan secara logis, kritis, dan sistematis bukti-bukti yang memperkuat keobjektifan dan kebenaran yang disampaikan, sehingga dapat menghapus keraguan pembaca. Dapat dikembangkan dengan dua teknik, induktif dan deduktif. Induktif itu menyajikan bukti-bukti dulu baru kesimpulan, sedangkan deduktif itu menyajikan kesimpulan umum dulu baru bukti-bukti. Nah, ini ada wacana tentang Pantai Parangtritis yang berhubungan dengan banyaknya korban yang tenggelam ketika mereka bermain di pantai tersebut. Pantai Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung, tapi juga sering menelan korban. Hanya saja, sebagian masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal-hal mistis, yakni dikarenakan Ratu Pantai Selatan meminta tumbal. Padahal ada penjelasan ilmiah di balik musibah itu. Para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di Pantai Parangtritis Bantul adalah akibat terseret strip current. Dengan kecepatan mencapai 80 km per jam, arus balik tidak hanya kuat, tapi juga mematikan. Jadi, banyaknya korban tenggelam tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggapan para masyarakat. Ali Susanto, Komandan SAR Pantai Parangtritis juga menambahkan, bahwa di sepanjang Pantai Parangtritis juga banyak terdapat palung atau pusaran air yang tempatnya selalu berpindah-pindah dan sulit diprediksi. Kondisi inilah yang sering banyak menimbulkan korban mati tenggelam. Jadi di sini disampaikan bahwa bukti-buktinya apa sih? Oh, buktinya memang ada recurrent, sehingga masyarakat tidak lagi ragu bahwa sebenarnya mereka itu tenggelam memang ada dasar ilmiahnya, bukan karena hal-hal mistis yang karena mereka diambil oleh Nyai Roro Kidul, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada wacana persuasi. Adalah ragam wacana yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai suatu hal yang disampaikan penulis. Persuasi juga mengemukakan bukti dan fakta. Bedanya kadang dimanipulasi untuk menimbulkan kepercayaan pada diri pembaca bahwa yang ditulis itu benar. Contoh, propaganda iklan, selebaran, atau kampanye. Diksi pada wacana argumentasi mencari efek tanggapan penawaran, sedangkan pada persuasi untuk memberikan efek tanggapan emosional. Jadi ketika di argumentasi kita diajak untuk menggunakan nalar, untuk melakukan istilahnya pemikiran-pemikiran logis. Oh, ternyata memang iya ada dasar ilmiahnya. Tapi kalau di persuasi itu lebih ke emosional, kita menjadi tertarik untuk mengikuti itu. Tidak ada dong iklan yang hanya sekedar memberikan informasi, tapi iklan itu ada dua bagian yang memang menarik pengguna atau menarik pelanggan untuk bisa membeli, seperti itu. Ini contohnya, ada kampanye tentang pengurangan limbah sampah. Limbah sampah adalah barang yang tidak akan habis selama manusia masih ada. Sisa pemakaian manusia ini bisa menjadi barang yang sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Penanganan sampah ini bisa kita lakukan dengan banyak cara. Pertama adalah reduce, yakni mengurangi penggunaan barang yang dapat menjadi limbah. Kedua adalah reuse, yaitu menggunakan kembali sampah yang masih berguna dan memiliki kegunaan yang sama. Terakhir adalah recycle, yakni mendaur ulang sampah sehingga bisa kita manfaatkan kembali. Mari bersama menangani sampah dengan cerdas sehingga masalah sampah bisa teratasi. Jadi memang ada ajakan, mari. Nah, memang istilahnya dibuat bagaimana biar orang-orang yang bacanya itu tertarik. Nah, untuk selanjutnya, jenis wacana yang kedua adalah berdasarkan jumlah penuturnya.
Ada wacana dialog dan monolog. Di sini sudah terlihat, kalian pasti sudah tahu kalau dialog itu dibentuk oleh percakapan atau pembicaraan dalam telepon, wawancara, teks terima, dan sebagainya. Komponennya ada tindak tutur, penggalan percakapan, pembukaan dan penutupan percakapan, percakapan lanjutan, sifat rangkaian percakapan, unsur tata bahasa percakapan, alih kode. Alih kode itu kode switch, seperti perpindahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, ke bahasa Indonesia lagi, atau bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian ada giliran percakapan dan ada topik percakapan. Sedangkan kalau monolog itu tidak melibatkan suatu bentuk tutur percakapan atau pembicaraan dua pihak yang berkepentingan. Contohnya, semua bentuk teks, surat, bacaan, cerita, dan sebagainya. Jadi memang untuk diri sendiri, tidak ada lawan bicaranya di situ. Kemudian komponen analisis wacana monolog itu meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kohesi dan koherensi, referensi, atau berkaitan dengan perujukan, serta topik dan pengembangan logika. Dan yang ketiga adalah berdasarkan media komunikasinya. Ada lisan dan tulisan. Kalau lisan itu berupa percakapan atau dialog yang lengkap dari awal sampai akhir, contoh obrolan singkat dalam suatu situasi. Atau juga bisa penggalan ikatan percakapan dalam rangkaian percakapan yang lengkap yang telah menggambarkan suatu situasi, maksud, dan rangkaian penggunaan bahasa. Contoh penggalan wawancara. Kalian kalau nonton Mata Najwa itu kan terdiri dari beberapa segmen yang sebenarnya temanya adalah satu, tapi wawancaranya dibagi-bagi menjadi beberapa segmen, dan penggalan satu segmen itu saja itu sudah bisa menggambarkan satu situasi tertentu, maksud dari segmen itu apa atau maksud dari wawancara itu apa, dan juga penggunaan bahasanya kita sudah bisa melihat bahasanya formal atau informal. Kemudian kalau wacana tulisan dapat berupa teks tertulis yang dibentuk lebih dari satu alinea menggunakan sesuatu secara berurutan dan utuh. Contoh cerita, surat itu satu kesatuan utuh. Tapi ada juga yang memang hanya terdiri dari satu alinea saja. Atau jika kandungan itu memiliki kesatuan tujuan dan situasi utuh. Jadi hanya satu alinea, satu paragraf, tapi idenya sudah utuh, tidak bersambung. Itu juga termasuk ke dalam wacana tulisan. Nah, ini dulu. Untuk yang selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya.